Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Salsa. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, hidup rukun di sekolah. Anak-anak rindu dengan sekolah kan? Nah, sekarang Bu Salsa ingin mengingatkan beberapa kebiasaan yang tentunya sudah kalian lakukan di kelas 1 dulu. Yang pertama, sebelum masuk kelas, anak-anak diminta untuk berbaris dengan tertib di depan kelas. Nah, setelah masuk kelas, anak-anak berdoa sebelum belajar. Tentunya dengan khusyuk ya. Kemudian, setelah berdoa, anak-anak bisa belajar dengan tenang dan penuh semangat. Nah, sekarang apa saja yang bisa kita lakukan ketika istirahat? Ya, benar. Kita bisa bermain dengan teman-teman di lapangan sekolah. Bisa bermain sepak bola, bermain engkleng, dan banyak lagi. Atau bisa juga jajan di kantin bersama-sama. Nah, ketika berbaris, kita diminta untuk berbaris dengan tertib. Ketika di kelas pun, kita juga harus tertib. Nah, Bu Guru selalu mengingatkan kepada kita bahwa ketika kalian berbaris harus dengan tertib, harus disiplin. Nah, ketika di kelas pun juga sama. Ketika anak-anak mau bertanya, anak-anak diminta untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu agar tidak terjadi keributan di kelas. Nah, inilah kalimat yang biasanya diucapkan oleh Bapak dan Ibu Guru. Masuklah ke kelas dengan tertib. Nah, ini maksudnya adalah anak-anak diminta masuk satu persatu dengan tertib agar tidak berebut dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Acungkan tanganmu jika ingin bertanya. Nah, ini juga sama. Agar tidak terjadi keributan di kelas, anak-anak harus mengacungkan tangan terlebih dahulu untuk bertanya. Nah, ada tanda di situ, ada masuklah dan acungkan. Nah, ini dua kata yang isinya untuk memerintahkan kita untuk masuk, dan yang kedua, memerintahkan kita untuk mengacungkan tangan. Oke. Kalimat tadi yang bertujuan untuk menyuruh atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu disebut kalimat perintah. Bagaimana? Sudah paham? Oke, kalau kurang paham, kita ulangi lagi ya. Ciri-ciri dari kalimat perintah. Ciri-ciri dari kalimat perintah adalah adanya imbuhan lah dan kan pada kata perintahnya. Dan juga kalimat tersebut harus diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru itu yang seperti pentung ini. Oke, paham kan? Kita lanjut ya. Oke, sekarang kita belajar tentang penjumlahan. Di kelas 1, anak-anak sudah belajar tentang penjumlahan. Ada penjumlahan yang menyimpan dan ada penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, penjumlahan juga dilakukan dengan dua cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Kita coba penjumlahan cara panjang dulu ya.
yang tanpa menyimpan. Ada dua bilangan, yaitu 122 dan 117. Langkah pertama jika kita menyelesaikan dengan cara panjang adalah dengan cara menjabarkan dulu satu persatu sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, 122 ini kita jabarkan menjadi 100. 100 ini dari 1 karena dia ratusan. Kemudian 2 yang tengah ini ada puluhan menjadi 20. Yang paling belakang ini satuan, jadi tetap 2. Oke, sekarang yang bawah 117. 117 ini angka 1 yang di depan ini merupakan angka ratusan, yang ini adalah puluhan, dan yang ini adalah satuan. Jadi kalau kita jabarkan menjadi 100 ditambah 10 ditambah 7. Oke, sekarang perhatikan lagi. Ketika kita menjumlahkan, itu harus dari belakang. Yang belakang mana ya? Nah, yang ini, yang angka satuannya. Jadi kita harus menjumlahkan 2 dan 7 dulu. Kemudian diletakkan di bawah sini, harus lurus ya nak ya. Kemudian puluhannya 20 ditambah 10 nanti diletakkan di sebelah sini. Kemudian ratusannya 100 ditambah 100. Oke, sekarang satuannya 2 ditambah 7 berapa? Ya, benar, 9. Dan 20 ditambah 10 30. 100 ditambah 100 200. Oke, good. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, berarti 112 ditambah 117 itu berapa ya? Caranya kita ambil angka depannya saja. Ratusannya adalah 200, jadi nanti kita akan letakkan 2 di depan. 30 kita ambil 3-nya, kita letakkan di sini. Kemudian 9-nya kita letakkan di paling belakang. Nah, berapa ini anak-anak? Ya, betul, 239, bukan 239 ya, tapi 239. Oke, sekarang kita akan belajar cara panjang yang menyimpan. Oke, sekarang bilangannya berbeda ya. Ada bilangan 125 dan 128. 125 kita jabarkan menjadi 100 ditambah 20 ditambah 5. Kemudian yang 128 kita jabarkan menjadi 100 ditambah 20 ditambah 8. Cara penjumlahannya masih sama. Kita selesaikan dulu yang belakang, satuannya, kemudian puluhan, kemudian ratusan. 5 ditambah 8 adalah 13. 20 ditambah 20 adalah 40. 100 ditambah 100 adalah 200. Oke, good. Perbedaannya adalah nanti karena kita belum ada angka satuannya, yang paling belakang ini kita akan jabarkan ya. 13 itu kalau dijabarkan itu adalah satunya puluhan, 3-nya satuan. Jadi nanti ini jadi 10, yang ini jadi 3, yang depan tetap. Oke, seperti ini. Nah, lalu bagaimana, Bu? Nah, sekarang perhatikan. Yang 200 ini ratusannya sudah ada, puluhannya kita ada 2, satuannya ada 1 ini ya, 3 maksudnya. Ada satuannya, satu bilangan yaitu 3. Nah, karena puluhannya ada 2, 40 dan 10, maka ini akan kita jumlahkan. 200-nya tetap, 40 dan 10 nanti menjadi 50, 3-nya tetap. Nah, caranya masih sama ya nanti ya.
cuma diambil yang bagian belakangnya aja. Bagian depan maksudnya. 2, 5, dan 3. Berarti menjadi 253. Oke. Nah, cara panjangnya masih ada lagi. Kalau tadi kita menyimpannya yang satuan, disimpan menjadi kepuluhan, sekarang kita akan menyimpan yang puluhan. Jadi puluhannya menyimpan nanti ditaruh di ratusan. Oke, seperti ini ya. Yang ini sudah paham pasti. Oke, 4 dan 3 dijumlahkan menjadi 7, 80 dan 40 itu menjadi 120. Kalau anak-anak sulit puluhan dan puluhan ininya dulu aja. 0 ditambah 0 berapa? Oh, 0. Oke, ditulis dulu. Kemudian 8 ditambah 4 itu 12 gitu. Tapi jangan lupa kalau kita harus menjumlahkan dari satuannya dulu, dari 4 dan 3-nya dulu dijumlahkan, kemudian yang puluhan, kemudian baru yang ratusan. Oke, sekarang kita jabarkan. Karena kita puluhannya belum punya nih nak, kita cuma punya 120. Jadi 120 ini nanti akan kita jabarkan seperti ini. Karena 120 itu ada ratusan dan puluhan, maka ratusannya ini berarti kita jadikan 100, yang puluhan ini 20. Oh, ini satuannya kenapa nggak dijabarkan ya? Karena 0, nanti 0 ditambah 7 sama dong, tetap 7. Jadi kita langsung seperti ini ya nak. Oke, lanjut. Karena ratusannya ada 200 dan 100, berarti kita jumlahkan dulu menjadi 300 ditambah 20 ditambah 7. Nah, hasilnya 327. Oke, good. Lanjut ya. Oke, sekarang angkanya beda-beda tipis. Tapi kalau yang satu ini menyimpan di satuan dan juga menyimpan di puluhan. Oke, lihat ya. Dijabarkannya sudah bisa semua ya. Nah, sekarang 5 ditambah 8 hasilnya berapa? Nah, iya, betul. 80 ditambah 40. 0 tambah 0 dulu, baru 8 ditambah 4 ya. Oke, good. 100 ditambah 100. Ya, oke, betul. Lanjut. Nah, karena yang satuannya belum ada dan puluhannya masih begini, berarti kita jabarkan lagi. Nah, seperti ini. Taram. Sampai sini paham nggak ya? Oke, pinter. Nanti kalau yang belum paham, bisa diulang-ulang lagi. Atau nanti bisa bertanya kepada Bu Salsa atau wali kelasnya masing-masing. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Karena ratusannya tadi ada 2, ini dijumlahkan dulu menjadi 300. Yang ini dijumlahkan menjadi 30. Yang 3 ini dijumlahkan menjadi 3. Jadi semuanya 333. Oke, good. Lanjut ya. Sekarang penjumlahan yang cara pendek. Nanti kalian boleh memilih yang mana yang paling mudah ya. Oke, angkanya sama seperti tadi. Masih sama. Kalau yang ini bisa, saya yakin anak-anak udah bisa. Nah, sekarang yang ini. Yang ini menyimpan ya. 5 ditambah 8 berapa? Ya, 13. Betul sekali. Ingat yang satuan dulu ya, yang diselesaikan. 5 ditambah 8 adalah 13. Nanti bagaimana cara menulisnya ya?
Oke, sekarang Bu Salsa ajarkan. Nanti karena 5 ini dan 8 ini satuan, berarti yang kamu letakkan di sini nanti angka satuannya yaitu 3. Satunya ditaruh mana? Satunya ditaruh di atas puluhan, yaitu di sini nanti. Perhatikan. Nah, 3-nya diletakkan di bawah, lurus dengan yang atas. Jangan miring-miring ya. Oke, satunya ditaruh di atas seperti itu. Nanti untuk menjumlahkan puluhannya, satunya ditambah 2 ditambah 2. Jangan lupa ininya. Oke, 1 tambah 2 tambah 2, 5. Kemudian yang ratusan 1 tambah 1, 2. Oke, good. Lanjut ya. Sekarang 184 ditambah 143. 4 ditambah 3 berapa? Benar, 7. Good. 8 ditambah 4? Iya, 12. Yang ditaruh berapa? Yang paling belakang. Oke, benar, yang 2 ditaruh di situ. Di bawah 4 harus lurus, jangan lupa. Satunya di atas 1. Good. Oke, 1 tambah 1 tambah 1, 3. Sip. Oke, lanjut. Yang ini 2 kali menyimpan ya. 5 tambah 8 nanti menyimpan. 8 ditambah 4 nanti juga menyimpan. Nah, coba anak-anak selesaikan dulu. Bisa? Oke, ada yang masih kurang paham ya? Dan yang sudah paham, kita cocokkan ya. Oke, sebentar. Tiga, good. 3. Terus 333, pinter. Oke, alhamdulillah. Akhirnya selesai juga pembelajaran hari ini. Nanti yang kurang paham boleh diputar terus ya videonya ya. Kalau masih kurang paham juga, bisa bertanya kepada wali kelasnya masing-masing atau sama orang tua. Oke. Cukup sampai di sini dulu ya, Nak. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Selalu jaga kesehatan. Cuci tangan yang rutin, makan makanan yang bergizi. Jangan lupa sholat, ibadahnya, mengajinya, dan juga membantu orang tua. Oke, pintar. Bu Salsa cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.